Salam saudara semuanya, selamat datang di Gereja Gibeon. Senang sekali kita bisa memuji, menyembah Tuhan, beribadah bersama-sama pada hari ini. Sebelum kita melanjut memuji dan menyembah Tuhan, seperti biasa kita akan membaca pertanyaan katekismus reformasi. Dan pada minggu ini kita sudah masuk di minggu yang ke-39. Saya akan membacakan pertanyaannya, nanti saudara akan membacakan jawabannya. Dan kebenaran firman Tuhan, ayat firman Tuhan kita baca sama-sama. Oke, pertanyaannya adalah, dengan sikap bagaimana kita harus berdoa, saudara? Dengan kasih, ketekunan, dan syukur. Dengan ketundukan yang rendah hati pada kehendak Allah. Dengan mengetahui bahwa karena Kristus, Dia selalu akan mendengar doa-doa kita. Oke, kita baca Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Silakan duduk kembali. Saudara, doa itu adalah salah satu disiplin rohani di dalam kekristenan. Dan harusnya doa itu adalah membuat kita selalu melakukan itu. Doa menjadi hal yang menarik seharusnya bagi kita. Karena kenapa? Karena dengan doa kita bisa menyelaraskan hati kita terhadap kehendak Allah di dalam hidup kita. Dengan doa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan doa kita membuat persekutuan dengan Tuhan. Tetapi saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang kita sebagai orang Kristen, pada waktu kita berdoa, kita memiliki sebuah agenda-agenda tertentu. Pada waktu kita berdoa, kita hanya mementingkan diri kita. Contohnya adalah pada waktu kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup kita, kita mulai berdoa. Padahal selama ini kita nggak berdoa. Pada waktu kita menginginkan sesuatu, kita ada interview pekerjaan atau kita ujian, kita mulai berdoa. Padahal selama ini tidak. Saudara, pada waktu kita menaruh sebuah kepentingan pribadi di dalam hidup kita pada saat kita berdoa, maka pada waktu itulah kita sedang membuat doa itu tidak sesuai dengan tujuannya. Pada hari ini pembacaan katekismus kita, dengan sikap bagaimana kita berdoa? Jawabannya ada 3 kalau kita tadi membaca jawaban dari katekismus. Yang pertama adalah pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, maka pada waktu itulah kita mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Ada relasi antara kita dengan Tuhan. Saudara, pada waktu kita berdoa, kita sedang berhubungan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ada hubungan pada waktu kita berdoa. Kita mengungkapkan kasih kita kepada Allah Tritunggal. Kemudian tadi jawaban yang kedua, dengan sikap bagaimana kita berdoa, yaitu dengan ketekunan. Saudara, ketekunan ini sangat penting sekali. Ketekunan itu menunjukkan bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jadi kita tahu semua kehidupan kita, semua permasalahan kita, semua yang ada di dalam hidup kita, itu kita serahkan kepada Tuhan. Kita semua bergantung kepada Tuhan. Dan saat kita melakukan doa dengan tekun, itu tandanya bahwa kita menggantungkan semua hidup kita kepada Tuhan. Saudara, kalau kita berdoa dengan tekun, dan doa itu adalah kita menggantungkan semuanya kepada Tuhan. Pada waktu kita punya masalah, yang kita lakukan pertama kali apa? Pasti berdoa. Kemudian yang ketiga, dari jawaban katekismus, dengan sikap bagaimana kita bisa berdoa? Kita berdoa dengan ucapan syukur. Saudara, kita bersyukur bukan karena doa kita dijawab. Kita bersyukur karena Allah begitu baik di dalam hidup kita. Kita bersyukur karena pengorbanan Yesus yang menyelamatkan kita. Bahkan kehidupan Yesus diberikan kepada kita. Itulah yang membuat kita bersyukur. Bukan karena doa kita dijawab. Saudara, ucapan syukur, kalau kita bersyukur, itu akan mengkalibrasi hati kita. Kalau kita bersyukur, berhala-berhala kita akan kita tinggalkan. Karena apa? Karena tidak ada yang kita banggakan. Semuanya karena Tuhan.
Semua yang ada dalam hidup kita itu karena Tuhan. Jadi di dalam doa kita perlu bersyukur atas apa yang sudah Kristus lakukan dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa melihat tangan Tuhan dalam arti menolong kita, ingatlah hati Tuhan yang selalu memberi yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari saudara, pada hari ini saya memberi waktu buat kita semuanya untuk kita bisa berdoa, untuk kita bisa mengaku, minta ampun, bertobat di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kita memiliki sebuah keinginan pribadi pada waktu kita datang berdoa. Kita gak bersyukur, kita gak mengungkapkan rasa kasih kita. Mari hari ini saya beri waktu untuk kita semuanya minta ampun kepada Tuhan. Bapak, hari ini kami minta ampun kepadamu. Jika kami pada waktu kami berdoa, kami mementingkan diri kami sendiri. Kami minta ampun Tuhan, jika di dalam doa-doa kami tidak menjalin hubungan dengan Engkau, hanya mementingkan diri kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang sampai hari ini tetap ada di dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami selalu melakukan disiplin rohani, untuk kami lebih mengenal Engkau, untuk kami bisa merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Inilah ucapan syukur kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Haleluya. Amin.